hukum perzinahan di dunia. Nah, ini harus dipahami juga. Nanti di slide itu udah ada apa hukumnya. Nah, orang yang berzina itu ada dua macam. Satu, orang yang zina tapi dia belum nikah, sama orang yang zina dia udah nikah. Beda atau sama? Beda dua-duanya. Hukumannya lebih berat daripada mereka yang belum nikah dan berzina. Ya, orang yang udah nikah kemudian dia berzina, gampangnya selingkuh dia. Sewa PSK, seorang suami dan istri udah nikah, suaminya selingkuh. Selingkuhnya gimana? Dia cari PSK, dia berzina dengan PSK itu. Hukumannya apa? Hukumannya tangannya diikat, kemudian dirajam, dilemparin batu sampai mati. Seberat itu Pak ya. Tapi hukuman dunia itu nggak seberapa Mbak Mas. Lebih berat hukuman di akhirat. Tapi kalau orang yang udah dihukum di dunia, dia nggak bakalan hukum di akhiratnya Allah nanti. Nah itu perlu diingat ya. Jadi buat kalian hari ini suka bohong ya, di dunia ini nggak akan bakalan dihukum mungkin ya. Tapi besok keadilan Allah akan ditegakkan sama kalian. Ingat itu ya. Oke, lanjut. Hukum zina. Oh ya, hukumnya orang yang udah belum nikah tapi berzina. Apa hukumannya? Hukumannya dicambuk. Dicambuk itu ya kayak dipecutin lah berapa kali? 100 kali. Nah, itu ya. Nanti dipahami ya. Dicambuk oleh siapa? Nanti kalau kalian bisa lihat prakteknya orang-orang di Aceh. Kalau ketahuan zina, nah, dia dicambuk 100 kali. Bahkan ada yang sampai nggak kuat baru beberapa puluh cambukan ya, sampai ada yang pingsan juga kan, saking sakitnya dicambuk ya. Oke, kemudian kisah wanita berzina. Nah ini kisahnya juga saya tuliskan di link slide itu ya. Ceritanya lumayan nggak terlalu panjang sih, nah, cuma kayak cerita pendek aja, kayak cerpen, nggak nyampe sih, cuma beberapa, nggak sampai 1000 kata kayaknya. Udah tak ceritain gimana ceritanya? Nah ceritanya diceritain nggak ya? Kepanjangan nggak kalau diceritainnya berapa ini ya? Semoga nggak sih. Nah, jadi cerita seorang pezina, dia wanita yang datang ke Rasulullah habis berzina. Dia datang ke Rasulullah, hamil tuh dia datang, ya Rasulullah, aku hamil dari hasil perzinahan dengan seseorang laki-laki. Kemudian dia minta hukumnya Allah ditegakkan sama dia. Artinya apa? Dia udah nikah sebenarnya. Kemudian sama Rasulullah, pulanglah, lahirkan anakmu, kalau sudah lahir kamu kembali ke sini. Nah kemudian habis lahirin anaknya, 9 bulan mengandung, dia datang ke Rasulullah lagi, dan ketika itu Rasulullah menghukum dia dengan hukuman rajam ya. Dia dihukum dirajam sampai mati. Nah, kemudian nanti ada komentar dari Umar bin Khattab bahwa seseorang ya yang mati mengorbankan jiwanya hanya untuk menegakkan agamanya Allah itu lebih mulia daripada orang yang bertobat. Pemicu perzinahan. Nah nanti itu ada pemicu perzinahan itu apa Pak? Nah nanti ada beberapa fatwa, ada berapa ya, lumayan banyak sih sebenarnya. Ada beberapa fatwa tentang dari para ulama ya, tentang kalau laki-laki sama perempuan ini udah pacaran, siapa sih duluan yang akan jadi pemicu untuk berzina? Nah, kira-kira cowok atau cewek? Nah, jawabannya cewek. Nah, kenapa kok bisa? Loh, kok cewek terus Pak yang misalnya? Aku nggak terima. Ini dari beberapa banyak hal ya. Laki-laki itu sebenarnya lebih manut ke cewek. Artinya gini, kalau cewek nolak, udah laki-laki nggak bakalan maksa ya, udah stop tolak. Tapi kalau ceweknya mau, udah laki-lakinya juga jalan gitu ya, gampangnya seperti itu. Nah, nanti apa yang membuat mereka melakukan zina, nanti kalian bisa lihat tuh. Nah, bisa lihat kenapa sih gitu kan.
Oke. Kemudian soal selanjutnya kisah. Nah, kita masuk ke bab LGBT. Nah, bab ini ngisahin salah satu nabi yang diutus untuk memerangi LGBT adalah Nabi Lut alaihi salam. Nah, Nabi Lut ini satu generasi dengan Nabi Ibrahim alaihi salam ya. Jadi Nabi Lut itu adalah sepupunya, saudaranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim diutus Allah kepada orang-orang Yahudi ya, atau orang Israel ya sekarang. Kemudian Nabi Lut ini diutus pada kaum namanya kaum Sodom. Tepatnya dulu daerahnya itu kenapa kok Sodom ya? Itu nama daerahnya daerah Sodom ya, di Arab sana ya. Kemudian nah mungkin kata sodomi itu berasal dari sini, dari perilakunya kaum Sodom. Ini diabadikan dalam Al-Quran, nanti kalian bisa buka tuh surat Hud, surat tentang Nabi Hud ya, surat yang keberapa itu, surat yang ke-10 kalau nggak salah ya. Nanti di ayat apa berapa ya, saya lupa ayatnya berapa, 70-an, 79, 78 sampai 83 kalau nggak salah ya. Nanti Allah ceritain di situ tentang kisah kaum Sodom ya. Jadi perilakunya mereka tuh sama persis dengan LGBT hari ini. Jadi apa yang terjadi hari ini itu adalah ulangan masa lalu. Islam udah semuanya bahas, Islam udah semuanya larang di sana. Nanti aku udah siapin video, silahkan nanti tonton videonya di link ya, link slide tersebut saya udah siapin biar kalian juga nyaman belajarnya. Kalau sempat nanti mungkin saya tambahin di video ini ya, biar panjang sekalian ya. Nah, hikmahnya nanti, hikmah cerita kaum Sodom itu apa ya. Jadi mungkin ini nggak akan terlalu panjang sih harapannya di video ini, makanya dari itu saya nggak akan jelasin panjang lebar, nanti lebih detailnya kalian juga bisa belajar sendiri ya. Nah, nanti ada ditampilin beberapa hikmah bisa kalian ambil. Nah, hikmah itu diambil dari video yang tentang cerita kaum Sodom itu ya. Oke, lanjut. Kemudian kita masuk ke bab yang kedua, namanya bab hakikat cinta kepada Allah. Kemudian dengan khauf, roja, dan tawakal. Nah, ini nanti ada beberapa soal, insyaallah ya. Oke, ini juga lumayan banyak sih soalnya. Apa makna cinta? Nah, perasaan, makna cinta kepada Allah itu kayak gimana? Nah, nanti kalian suruh milih. Ini ada 4 bahasan ya: cinta, khauf, roja, tawakal. Nah, nanti kalian cari tuh ayat tentang cinta apa. Cinta itu bahasa Arabnya mahabbah ya. Kemudian khauf, takut, ayatnya apa aja. Roja, ayatnya apa aja. Tawakal, ayatnya apa aja. Nanti banyak, nanti keluar tuh ayat apa yang berkaitan tentang itu. Nah, tak kasih sepil aja ayatnya, nanti silahkan kalian cari. Ini bakalan mulai juga. Nanti ada surat An-Nisa ayat 136, Al-An'am 153, Az-Zumar 54, Al-Baqarah 183, Ali Imran 102, kemudian Al-Isra 23, Luqman 13, Al-Kahfi 29, Yunus 40, At-Taubah ayat 129. Nanti silahkan cari itu. Dari sekian itu mana ayat-ayat yang berkaitan dengan itu. Silahkan nanti kalian golongin mana ayat tentang khauf, mana tentang ayat tentang cinta, mana tentang roja dan tawakal ya.